Halo semuanya, perkenalkan aku Ibnu Hafiz dari Hubungan Internasional Universitas Udayana angkatan 2019 dengan NIM 19125211033. Seperti yang kita ketahui, dunia ini penuh dengan konflik. Kita sendiri sebagai individu pastilah pernah mengalami konflik, baik itu dengan teman, dengan keluarga, bahkan dengan dosen. Begitu juga dengan negara-negara di dunia ini pasti pernah mengalami konflik atau terlibat dalam sebuah konflik, baik itu dengan negara lain maupun dengan aktor non-negara. Jadi bisa dikatakan konflik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, hal yang tidak asing lagi bagi kita. Namun begitu, kita tidak menyukai konflik karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jadi kita menginginkan adanya hubungan yang harmonis dengan orang lain. Karena konflik sering terjadi, tapi di satu sisi kita tidak menyukai konflik, lalu bagaimana cara kita menyikapi sebuah konflik? Bagaimana caranya konflik itu diselesaikan, atau bahkan yang lebih mendasar lagi, apakah konflik itu bisa diselesaikan? Dalam hubungan internasional dikenal dua pendekatan yang biasa digunakan untuk menangani sebuah konflik internasional. Yang pertama adalah manajemen konflik dan yang kedua adalah resolusi konflik. Kedua pendekatan ini adalah serupa tapi tak sama. Mereka punya perbedaan dan juga beberapa persamaan. Dan juga ada kaitan antara keduanya, yang mana itu akan dibahas dalam video kali ini. Dari segi tujuan, manajemen konflik punya 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk membatasi kekerasan yang terjadi, yang kedua adalah untuk membatasi ruang lingkup wilayah, dan yang ketiga adalah untuk membatasi jumlah pihak yang terlibat dalam konflik. Sementara itu dalam resolusi konflik tujuannya adalah bukan sekedar membatasi konflik, tetapi lebih jauh lagi. Resolusi konflik bertujuan untuk menghilangkan sumber dari konflik tersebut, sehingga pihak-pihak yang berkonflik tidak lagi memiliki alasan untuk berkonflik dan pada akhirnya konflik tidak akan terulang lagi di masa depan. Jika kita menggunakan teori Johan Galtung, dia adalah seorang pelopor studi perdamaian. Perdamaian ada 2 jenis, yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif diartikan sebagai suatu kondisi di mana tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi perang ataupun konflik. Sementara perdamaian positif diartikan sebagai kondisi di mana bukan hanya tidak ada kekerasan, bukan hanya tidak ada konflik, tetapi di sana ada kerjasama, ada dialog, dan ada suatu persamaan pandangan, sehingga kemungkinan terjadinya konflik yang sama tidak akan terulang lagi. Dapat dikatakan manajemen konflik tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian negatif, sementara resolusi konflik tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian positif. Nah, sampai di sini kita bisa melihat bahwa pendekatan resolusi konflik memiliki pandangan yang lebih optimistis terhadap penyelesaian suatu konflik, di mana memang resolusi konflik ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik hingga ke akar-akarnya, menghilangkan sumber yang menjadi akar dari permasalahan yang terjadi. Kita akan lanjut pada persamaan antara kedua pendekatan tersebut. Jadi ada 3 persamaan. Yang pertama adalah upaya yang dilakukan dalam manajemen konflik itu juga bisa dilakukan dalam resolusi konflik. Sebagai contoh, negosiasi dan mediasi. Walaupun keduanya berbeda, di mana mediasi itu dilakukan melalui pihak ketiga dan negosiasi tidak melalui pihak ketiga. Namun negosiasi dan mediasi ini bisa digunakan untuk mencapai resolusi ataupun manajemen konflik. Itu semua tergantung dari kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan atau negosiasi dan mediasi tersebut. Persamaan yang kedua adalah manajemen konflik itu bisa menjadi langkah awal menuju resolusi konflik. Logikanya, ketika konflik itu masih terus terjadi, konflik belum mereda, kekerasan masih terus berlanjut, maka mustahil untuk mencapai perdamaian. Atau dengan kata lain, ketika perdamaian negatif itu belum bisa tercapai, maka perdamaian positif tidak mungkin bisa tercapai. Lalu yang ketiga, upaya untuk mencapai resolusi konflik itu terkadang gagal, dan yang didapatkan hanyalah manajemen konflik. Lagi-lagi itu semua tergantung dari bagaimana kesepakatan yang tercapai. Ya, sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa konflik bisa diselesaikan, namun dengan cara yang berbeda. Dalam manajemen konflik, konflik itu hanya bisa diredam, hanya bisa berakhir mungkin untuk sementara, tetapi bukan untuk seterusnya. Sedangkan dalam
setelah solusi konflik itu benar-benar bisa diselesaikan dan perdamaian yang benar-benar damai itu bisa tercapai. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya Ibnu Hafiz, pamit undur diri. Bye.